Jadi pemirsa, masalah sampah di Indonesia semakin mendesak. Kapasitas tempat pembuangan akhir atau TPA sampah semakin terbatas, bahkan diproyeksikan akan over kapasitas pada 2028. Presiden Prabowo juga menegaskan kalau sampah jadi ancaman serius bagi lingkungan dan juga kesehatan masyarakat. Jadi bagaimana kondisi pengelolaan sampah nasional kita saat ini? Hari ini akan kami hadirkan ulasannya bersama Kepala Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Profesor Cuk Supriyadi Alinandar. Prof Cuk, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Baik, Prof. Jadi Prof, ini diproyeksikan kalau beberapa tahun lagi TPA akan over capacity. Kalau dari hasil penelitian BRIN, jadi bagaimana proyeksinya beberapa tahun ke depan untuk sampah di Indonesia ini? Ya, saat ini, makasih Mbak atas kesempatannya. Terkait dengan sampah, memang kondisi persampahan di Indonesia, khususnya di kota besar dan kota metropolitan, sudah masuk level darurat. Karena ada beberapa hal yang menyebabkan menjadi darurat. Yang pertama, TPA yang dioperasikan umumnya masih open dumping ya. Dan seperti disampaikan Pak Presiden tadi, sudah mulai over capacity. Dan mencari lokasi TPA pengganti itu sangat sulit. Kemudian tingkat layanan pengangkutan sampah saat ini umumnya masih rendah, yaitu sekitar 40%. Sehingga banyak sampah yang masih terbuang ke sungai, perairan, laut. Kemudian juga pembakaran sampah terbuka, dan mungkin akan tertumpuk di lokasi pembuangan sampah liar. Yang ketiga, penyebab utamanya adalah jumlah timbulan sampah ini semakin meningkat karena pertumbuhan penduduk, arus urbanisasi, dan pola konsumsi masyarakat, sedangkan laju pengurangan sampahnya lebih lambat. Ini yang menyebabkan persampahan di kota besar dan metropolitan masuk dalam level darurat. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, Prof. Apa yang akan terjadi, dampaknya bagaimana kalau benar-benar nanti over capacity TPA itu di tahun 2028 sesuai dengan prediksi? Ini kalau ini tidak tertangani dengan baik, tentu Indonesia bisa masuk ke fase krisis layanan dasar, di mana kota tanpa tempat pembuangan akhir itu ibarat ya kalau rumah tidak mempunyai WC, mohon maaf nih Mbak ya. Jadi seperti itu ya, sampah yang timbul setiap hari tidak tertangani dengan baik, akibatnya akan menumpuk di penjuru kota, membusuk, mencemari lingkungan, sehingga berbahaya bagi kesehatan. Ini akan menimbulkan konflik sosial yang meningkat, bisa berupa gugatan warga yang menuntut ke pelayanan dasar, dan tentu akan berakibat ke kebersihan dan kesehatan, dan aktivitas masyarakat dan sistem pemerintahan tentu akan terganggu. Ini sudah terjadi di beberapa kota besar ya. Ini yang kita tidak mau, sehingga kita perlu mempunyai langkah yang strategis agar permasalahan sampah ini bisa tertangani lebih cepat ya. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, nah bicara soal langkah yang strategis menangani sampah. Beberapa waktu lalu kita sudah dengar pemirsa ada yang namanya pembangunan 34 proyek waste to energy. Nah Prof, ini kan baru kemudian digalakkan tahun 2026 ini. Sedangkan proyeksinya semakin dekat over capacity itu. Bagaimana supaya bisa terrealisasi dan tepat sasaran? Nih, untuk pembangunan 34 proyek waste to energy memang itu sangat bagus ya. Namun itu hanya menyelesaikan sebagian dari timbulan sampah nasional, sekitar hanya 10-15%. Dan lokasinya masih terbatas ya, tadi di kota-kota tertentu saja. Oleh karena itu, jika ingin tuntas dalam mengatasi permasalahan sampah di seluruh Indonesia, maka pengelolaan sampah harus dilaksanakan oleh setiap kabupaten atau kota melalui program pengurangan dan penanganan sampah yang terintegrasi dengan berbagai macam teknologi yang tepat, dan juga tata kelola dan regulasi di setiap daerah tersebut. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, tapi sejauh ini kapasitas setiap kota dan kabupaten berdasarkan hasil penelitian BRIN itu bagaimana sih, Prof? Ya tadi yang over capacity biasanya di kota-kota besar, Mbak. Di kota-kota besar dan metropolitan. Nah, memang
di kota-kota yang kecil itu masih eh, lebih relatif tertangani. Namun lama-kelamaan kan jumlah penduduk itu kita tidak bisa abaikan juga, sehingga perlulah penanganan sampah ini tidak hanya di kota besar, tapi di kota-kota kecil pun sudah kita mulai membudayakan pengolahan sampah yang tepat, sehingga tidak terjadi seperti di kota-kota besar. Kalau bicara soal akar masalahnya, itu bagian mana yang paling berat bebannya, porsinya? Apakah soal perilaku masyarakat, atau soal kebijakan, atau soal teknologi yang belum mumpuni untuk mengelola sampah? Sebenarnya untuk pengolahan sampah itu kita bisa lihat dari dua aspek, Pak. Memang ada aspek teknis dan tata kelola atau governance-nya. Nah, aspek teknis ini meliputi teknologi pengolahan sampahnya ya, dari sumber, kemudian pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir ya. Nah, aspek teknis ini memang kental dengan muatan teknologi. Jadi kita tentu akan membuat suatu teknologi-teknologi menyesuaikan dengan tipe sampah kita. Yang kedua itu aspek tata kelola, yaitu melalui finansial, kelembagaan, regulasi, dan kebijakan, dan tentu kerjasama antar stakeholder ini sangat penting. Nah, titik kelembagaan dan penegakan regulasi yang berkeadilan ini sangat penting ya. Perilaku masyarakat akan mudah diubah jika sarana dan prasarananya memang mencukupi ya, regulasi yang ketat dan pelayanan yang baik. Nah, masalah yang saat ini yang utama juga adalah memang kemampuan kapasitas fiskal dari kabupaten atau kota dalam menyediakan anggaran yang mencukupi standar pengelolaan minimal. Nah, saat ini kan rata-rata anggaran persampahan itu sekitar 0,4% ya. Padahal untuk mengelola sampah dengan baik itu sekitar anggaran 3-5% dari APBD. Kira-kira seperti itu, Pak. Nah, memang perilaku masyarakat itu sangat penting ya, melakukan pilah sampah, kemudian nanti budaya untuk mengelola sampah dari sumber itu sangat mempengaruhi teknologi dan biaya di pengelolaan berikutnya. Nah, kalau pengelolaan di awal ini kurang bagus, tentu teknologi dan biaya pengelolaannya lebih mahal. Kira-kira itu permasalahannya, Mbak. Baik, jadi ada beberapa akar permasalahan dan termasuk juga pemirsa, salah satunya adalah soal perilaku masyarakat yang ternyata kalau kita mulai dari lingkungan paling kecil itu nanti mudah-mudahan bisa membantu soal pengelolaan sampah dalam lingkup yang lebih besar. Kalau begitu terima kasih Prof. Cuk Supriyadi Alinandar, Kepala Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, karena sudah membagikan perspektif baru untuk pemirsa. Selamat pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.